Halo, kita ketemu lagi dalam pembahasan materi praktikum. Nah, kali ini aku ingin membahas tentang materi diamond atau yang mencetak pola diamond. Nah, harusnya kalau dibandingkan pembahasan soal yang sebelumnya, yaitu palindrom spesial, soal diamond ini relatif lebih mudah. Kenapa? Karena dalam pengodingannya tidak sebanyak yang palindrom kemarin, juga tidak seribet itu. Kita cuma perlu kuncinya untuk menyelesaikan problem diamond ini paham pola. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini ada pola di n tambah dengan 3, 4, dan seterusnya. Ini ada polanya. Nah, yuk kita coba lihat polanya seperti apa. Pertama, untuk n sama dengan 3 itu hasilnya ada 1, 2, 3, 4, 5 baris. N-nya 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baris. Terus kita lihat juga selalu berawal dari 1 bintang, kemudian 3 bintang, 5, kemudian ini tinggal 3, 1, ini tambah lagi jadi 7, ini 5, 3, 1. Berarti untuk setiap bintang kita bisa perhatikan bahwa selalu ditambah 2 bintang, 1 jadi 2, jadi 5, jadi 7, kemudian berkurang jadi 5, jadi 3, jadi 1. Nah, kemudian apa yang membuat dia kira-kira bisa masuk ke sini? Jadi ini kok nggak rata kiri, kok bisa ke tengah? Nah, itu kira-kira ada apa? Sesuatu yang tidak kelihatan tapi berpengaruh, yaitu spasi. Nah, ini ada berapa spasi? Nah, kita bisa lihat yang sejajar aja paling gampang. Jadi ini baris kolom 1, ini ada 1 spasi. Kolom 2, sini ada 1 spasi. Ini juga kolom 1, ini ada 1 spasi, 2 spasi, ini 3 spasi. Jadi kalau kita lihat untuk n sama dengan 3, nah ini yang mewakili spasi aku bikin dalam satu garis lurus kecil-kecil. Di yang atas ini ada 2 spasi, 1, kemudian 1, 2. Jadi kalau kita lihat-lihat lagi sebenarnya, ya ini kita bisa membentuk 2 buah segitiga. Coba kalian perhatiin. Yang atas ini 1 segitiga besar menghadap ke atas, sama 1 segitiga kecil menghadap ke bawah. Ini bisa mempermudah pengodingannya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa ada pengulangan segitiga. Yang atas 1 sama 3, yang bawah 3 jadi 3 sama 1. Jadi kalau yang tengah ini kita jadikan poros pencerminan, sumbu pencerminan, berarti ini kan kembar sebenarnya. Nah, ini kan yang atas sama yang bawah, cuma dibalik aja. Spasinya juga dibalik. Ya, gitu. Kemudian kalau kita lihat n sama dengan 4, itu seperti apa? Ini juga sama polanya. Spasinya mulai 3, 2, 1. Ini yang penuh sebagai sumbu pencerminan, kemudian mencerminkan 1, ini sama ini 2, ini sama ini 3. Mulai terlihat ya, semoga ya kalian bisa memperhatikan pola ini. Jadi ini sebenarnya pola yang cukup mudah dilihat. Nah, kesimpulannya apa? Pertama, untuk segitiga yang atas, ini spasinya mulai dari n-1. Kalau 3, spasinya mulai dari 2. Kalau 4, spasinya mulai dari 3. Terus untuk setiap baris, spasinya selalu dikurangi 1. 2, 1, 0. 3, 2, 1, 0. Nggak pakai spasi. Kemudian untuk bintang dan baris itu mulai dari 1 sampai n. Jadi bintangnya mulai 1, kemudian ditambah 2 jadi 3. Yang kanan n4 itu bintangnya 1, 3, 5. Nah, barisnya itu juga sebanyak n. Jadi ini 1, 2, 3. 3 baris sampai yang segitiga besarnya. Yang keempat juga 1, 2, 3, 4. Oke, jadi pertama kita bisa bikin segitiga yang atas dulu. Kemudian kita pecah lagi untuk yang bawah. Itu ada segitiga hadap bawah yang lebih kecil. Spasinya mulai dari 0. Kok bisa mulai dari 0? Karena di sini tadi kan spasinya 0. Yang sini juga 0. Baru kita tambah 1 bisa keluar. Kalau andaikan kita nggak tambah 1, ya berarti bintangnya geser ke kiri dong. Nggak ada spasinya. Terus untuk bintang dan baris itu mulai dari 1 dikurangi n-1. Jadi misalnya n-nya kan 3. 3 kurangi 1, 2. Berarti barisnya mulai dari 1 sampai 2.
Kalau yang kanan berarti barisnya mulai dari 1 sampai n-nya 4, 4 n 1 3, jadi ada 1 2 3 baris. Ini 1 2 baris. Nah, kira-kira seperti itu untuk yang pola diamond. Seharusnya lebih sederhana ya. Nah, terus untuk codingannya seperti apa? Implementasinya. Nah, untuk implementasinya seperti setelah yang satu ini. Nah, teman-teman bagi yang belum follow IG-nya Fisik by Bim Petra, aku ingatkan sekali lagi untuk follow. Kenapa kalian harus follow? Ada benefit apa aja? Kalau kalian kelewatan, kalian bisa tonton di video pembahasan yang paling drum sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk melihat ke codingannya. Kita langsung mulai di Java. Ya, biasa kita bikin scanner dulu sama X. X ini untuk inputan, jadi atau N-nya tadi ya. Sama aja. Nah, terus apa yang harus kita lakukan pertama? Kita bikin dulu spasi sama bintang. Seperti yang tadi aku bilang, spasinya kan n-1. Berarti di sini kalau n-ku kita simpan di variabel x, berarti spasinya mulai x-1. Bintangnya itu mulai dari 1. Oke? Nah, berikutnya kita tinggal bikin looping. Looping yang pertama itu untuk i sama dengan 0 selama i-nya kurang dari x atau n. Jadi ini untuk menggambar segitiganya yang atas, tapi ya spasi dan segitiganya sih. Terus i-nya di plus, increment biasa, spasinya dikurangi 1. Ingat tadi spasinya mulai dari n-1 terus kurangi 1 terus. Sama terakhir bintangnya kita plus 2. Nah, kalau tadi teman-teman lihat kan 1, terus bintangnya jadi 2, terus bintangnya jadi 3, terus jadi 5, dan seterusnya. Nah, lanjut. Kita looping lagi untuk khusus buat spasi. Jadi untuk J sama dengan 0, J-nya kurang dari spasi. Nanti incrementnya J++ biasa. Kita ngeprint spasi. Ingat, kita pakai print, bukan printen. Kenapa? Kalau kita pakai printen, nanti dia ke enter, bukan ke samping. Sedangkan kita mau spasinya dibuat ke samping dulu, bintang baru enter. Oke, lanjut. Kita bikin lagi for loop untuk yang bintang. Jadi untuk J sama dengan 0, J-nya kurang dari bintang, J++ increment biasa, kemudian kita cuma ngeprint bintangnya. Sama, ini pakai print biasa, jangan printen, karena ada kalanya kita ngeprint bintangnya lebih dari 1. Baru setelah itu, kita ngeprint enternya pakai printen. Kalau udah, jadi ini kita bisa bayangkan segitiga atas ini sudah selesai sama spasi-spasinya. Tinggal kita bikin segitiga yang di bawah. Nah, karena tadi bintang itu plus 2, berarti untuk yang ke bawah bintang kita minus 2 dong. Nah, setelah itu tinggal spasinya kita mulai dari 0 lagi. Kalau udah, kita bikin for i sama dengan 0. Untuk i kurang dari x min 1. Jadi kalau misalnya n-nya 3, tadi kan 3 segitiga yang atas 3 baris, terus segitiga yang bawah 2 baris. Kalau n-nya 4, segitiga yang atas 4 baris, segitiga yang bawah cuma 3, jadi x min 1 atau n min 1. Terus increment biasa di plus. Kalau udah, bintangnya kita minus 2 lagi. Terus spasinya ditambah. Jadi ketika misal terakhir untuk looping yang ini, kalau misal sekarang kita ada di baris keempat ya, i-nya 4. Untuk n sama dengan 4 ya, i-nya sudah 4. Sampai sini ngeprint enter kan. Terus dia kan lanjut increment dulu. i++, jadi i-nya 5, spasinya kurangi lagi. Spasinya sekarang minus 1. Terus bintangnya kelebihan 2. Baru kita ngecek i-nya apakah lebih kecil. Nah, udah enggak, karena 5 lebih besar dari 4. Jadi setelah 4 kali di sini, itu sebenarnya yang bagian update atau variable controlnya ini masih dilakukan. Jadi jangan lupa untuk for loop, hati-hati. Yang belakang ini masih dilakukan, baru dia ngecek terakhir, baru keluar. Jadi spasinya dinolkan, bintangnya dikurangi 2 dulu. Tapi kalau bintangnya kurangi 2, ini masih sama ke baris yang di porosnya. Atau misal kalau n yang 4, ya bintangnya masih 5. Berarti dalam looping yang dalam,
bintangnya kurangi 2 lagi, spasinya tambah 1. Baru kita bisa bikin for J untuk spasi. C++ kita ngeprint spasinya tok. Ini berarti nanti mulai dari 1. Terus kita ngeprint bintangnya. Ini sama kayak yang atas sih sintaksnya. Terus baru kita kasih enter. Ya, sebenarnya sesimpel itu untuk ngeprint diamond, asalkan kita bisa paham sama polanya. Ini coba aku run. Untuk n-nya misal 5. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Coba n-nya 2. 2 baris, terus 1. Terus n-nya 3. Nah, ini ada 1, 3, 5. Terus 3, terus 1. Nah, cuma untuk yang terakhir kan aku ada tantangannya, itu kalau bisa di for loop 2 sampai 20. Nah, itu berarti gimana caranya? Ini sekitarnya aku hapus saja karena aku pakai. Terus codingannya persis, plug, tinggal di copy aja. Terus kita tinggal di sini bikin for i. Tapi karena kita tadi sudah banyak for ij, jadi nama i yang di sini yang aku ganti ke misalnya ke k, supaya nanti nama variabelnya nggak kembar. Nah, k-nya ini aku bikin sampai 20 dan k-nya dimulai dari 2. Baru di dalamnya kita pastekan semua. Ini kalau oh ya, ini jangan lupa x-nya diganti sama k. Nah, ini kita jalankan. Nah, udah keluar seperti ini dan seterusnya. Gimana? Harusnya lebih mudah ya dibanding palindrom spesial. Hanya saja yang sedikit tricky adalah menemukan polanya. Tapi sepertinya kalau menurutku sih nemuin polanya nggak terlalu sulit karena cukup terlihat di mata gitu. Oke, sekian. Terima kasih.